Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah pagi ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, dikatakan sebagai orang yang terkaya di dunia, insya Allah. Jadi paling beruntung, yang tidak bangun pagi sampai saat ini rugi. Ya, insya Allah kita sudah dicap sebagai orang yang paling terkaya di dunia. Dan perlu disyukuri, insya Allah kita bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita, terutama pagi hari ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insya Allah kita selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat, dan semoga nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sekitar Salat Idul Adha. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah faqala man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla sholati fa innahu qabla shalah wala nusuka lahu. Faqala Abu Bardah bin Dinar halal Barra bin Azib, ya Rasulullah, fa inni nasaktu syatay qabla shalah wa araftu anna al-yawma yawm aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati awwala man yudbah fi baiti fadabakhtu syati wa taqaddaitu qabla atis shalah. Qala syatuka syatu lahmin. Qala ya Rasulullah, fa inna indana ataqan lana jada'atan ya ahabbu ilayya min syataini afatujzi'u hatta qala na'am walan tuzya an ahadin ba'daka. Rawahul Bukhari. Hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Al-Bara' bin Azib mengatakan khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada kami pada yaumil adha ba'da sholati, setelah salat Idul Adha. Faqala, maka Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka. Barang siapa yang salat seperti salat kami, wa nasaka nusukana, dan melaksanakan ibadah nusuk seperti ibadah nusuk kami, faqad asaba as-sunnah, maka telah menepati sunnahku. Wa man nasaka qabla sholati fa innahu qabla shalah wala nusuka lahu, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah nusuk sebelum sholat dan ia sebelum sholat, wala nusuka lahu, maka tidak ada ibadah nusuk baginya. Faqala Bardah bin Dinar qala al-Barra,
Maka Abu Bardah mengatakan Al-Barra, ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla salah. Sesungguhnya aku melaksanakan ibadah nusuk sebelum salat. Waraftu annal yauma yaumu aklin wa syurbin, dan aku tahu bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Wahbabtu an takuna syaiti awwala man yudbah fi baiti, dan aku sangat senang kalau kambing-kambingku dipotong sebelum sholat Idul Adha. Fadabahtu, maka aku sembelih kambingku, wa taqaddaitu qabla sholat, dan aku makan sebelum sholat Adha. Qala syatuka syatu lahmin, setelah menjelaskan bahwa kambingmu adalah kambing berdaging. Rawahul Bukhari. Jamaah rahimakumullah. Jadi di hadis ini yang disampaikan oleh Barra bin Azib dikatakan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada Yaumil Adha ba'da sholah, setelah sholat Idul Adha. Pertama adalah bahwa khutbah sholat Id itu dilaksanakan setelah sholat Idnya. Baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka khutbahnya itu dilaksanakan setelah sholat kan itu. Walaupun nanti ada perbedaan, ada yang melaksanakan khutbahnya sebelum sholat kan itu. Namun di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW khutbah Yaumil Adha adalah setelah sholat. Dan di dalam khutbahnya Rasulullah menyampaikan, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusukan. Barang siapa yang melaksanakan sholatana seperti sholat kami, ya, setelah sholat Idul Adha, Rasulullah dalam khutbahnya menyampaikan demikian. Barang siapa yang sholat Idul Adha, sholat Id, sholatana seperti sholat kami ini, sholatnya gitu. Artinya setelah sholat baru khutbah kan itu. Wanasaka nusukana, dan melaksanakan ibadah nusuk seperti ibadah nusuk kami, faqad asaba sunnata, maka telah mengenai pertepatan sesuai dengan sunnahku. Yang khutbahnya sebelum sholat, yang ibadah nusuknya sebelum sholat, maka tidak pertepatan, tidak sesuai dengan sunnahku kan itu. Ibadah nusuk ini ya seperti yang sering kita sampaikan dalam sholat, inna sholati wa nusuki kan itu ya. Sesungguhnya sholatku dan ibadah nusuk kan itu. Ada yang mengartikan ibadah nusuk ini adalah ibadah kurban. Jadi inna sholati wa nusuki kan itu. Nusuk itu adalah ibadah kurban. Ada menerjemahkan mengartikan bahwa ibadah nusuk itu adalah ibadah haji. Karena dalam hadis dikatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, kata Rasulullah SAW, manasikakum, tentang manasiknya. Maka di dalam haji, di dalam umrah namanya manasik. Karena ibadahnya ibadah nusuk kan itu. Dikatakan barang siapa yang melaksanakan ibadah nusuk, nusukana seperti ibadah nusuk kami ini, faqad asaba sunnah, maka telah sesuai dengan sunnah kan itu. Jadi maksudnya yang berkaitan dengan ibadah kurban, kalau disembelihnya sebelum sholat Id, maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Maka dikatakan wala nusukalahu, maka tidak terhitung ibadah kurban. Diartikan juga dalam ibadah haji, barang siapa yang ibadah manasik hajinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka tidak ada haji baginya kan itu ya. Artinya kalau ibadah sholat, ibadah kurban, kalau tidak sah pada saat itu, ibadah sholat bisa diqadha secepatnya ya. Pagi ini umpamanya sholat sudah selesai, ternyata sadar bahwa tadi saya belum wudu, bisa jadi langsung sholat, langsung wudu, langsung sholat secepatnya kan itu. Apalagi masih ada waktu kan itu. Ibadah kurban jika disembelih sebelum sholat Id, ya tidak sah, tidak termasuk ibadah kurban. Bahkan itu dikatakan
syatu lahmin adalah sebatas ya daging kambing berdaging saja, cukup untuk makan-makan untuk sarapan sebelum sholat id kan itu, tidak menjadikan ibadah kurban. Dan bisa ibadah kurbannya nyambung habis sholat id tuku maning itu, yang tadi buat sarapan itu, yang beli lagi setelah sholat id ibadah kurban kan itu, artinya nggak ada ruginya, hanya tidak masuk ibadah kurban, sebatas sedekah buat orang-orang untuk sebelum setelah sholat id langsung pada makan-makan, sudah selesai, sudah siap disantapkan itu, karena memang sudah disembelih sebelum sholat id kan itu. Tapi itu tidak termasuk ibadah kurban. Dikatakan wala nusukalahu, tidak termasuk ibadah kurban. Kalau ibadah haji, ya, kalau sudah terlewatkan waktunya, lewat waktunya atau sebelum waktunya, maka tidak sah. Waktu yang paling utama untuk ibadah haji itu adalah tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Hari apa? Hari apa tanggal 9? Namanya hari apa? Hari Arafah gitu kan. Hari Arafah. Dan itu puncaknya ibadah haji. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah kan itu. Nah, kalau pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah itu tidak ada di padang Arafah, maka tidak haji kan itu. Umpamanya memilih ketika semua orang kumpul di padang Arafah, kita milih di Masjidil Haram, leluasa mencium Hajar Aswad, nggak berebut kan itu, karena nggak ada orang semua sudah berkumpul di padang Arafah. Bahkan jamaah haji itu diangkutnya sebelum tanggal 9. Tanggal 8 habis zuhur itu sudah mulai diangkut, sehingga malam 9 persiapan untuk besok itu sudah berkumpul di padang Arafah malam 9 kan itu. Maka barang siapa yang tanggal 9 itu tidak ada di padang Arafah, maka fala nusukalahu, maka tidak ada haji baginya, sah hajinya kan itu. Kalau tadi diartikan nusuk itu ibadah kurban, tidak sah kurbannya, tapi dagingnya enak gitu. Hanya tidak sah kurbannya, tidak mendapatkan pahala kurban, tapi nggak sia-sia, daging mengenakan itu. Tapi kalau ibadah haji tanggal 9 tidak ada di padang Arafah, maka hajinya tidak sah, sia-sia kan itu. Kenapa? Karena untuk ngulang ibadah haji itu perlu waktu lama, ya. Nunggu yang pulang haji tahun itu, maka tidak boleh haji tahun depan, ya. Harus nunggu 10 tahun baru boleh daftar. Jadi di sistemnya itu nggak muncul nama Pak Rojali. Kenapa? Baru sekian tahun. Pak Rojali itu 2019. Kalau daftar tahun 2004 ini, sistemnya nggak muncul nama Pak Rojali, nggak ada. Kenapa? Tunggu nanti setelah 10 tahun baru muncul. Setelah 10 tahun. Setelah daftar diterima, setelah 10 tahun daftarnya diterima, masuk namanya, nunggu lagi 27 sampai 30 tahun. Berarti ngulang hajinya karena kemarin tidak sah, pirang tahun? 40 tahun. 40 tahun baru bisa ngulang haji yang kemarin tidak sah. Kena Ustaz, sudah lamun masih uang gitu ya. Kalau sudah nggak ada bagaimana? Ya kewajiban haji yang kemarin itu belum tertunaikan gitu ya. Sudah kewajiban, sudah termasuk istitoah, tapi pelaksanaannya tidak sah. Berarti kewajibannya belum terlaksanakan dan belum gugur wajibnya gitu ya.
Wajibnya belum gugur kan itu, berarti kewajibannya masih nuntut haji, kan itu masih dikejar kan itu. Kenapa? Kan sudah kemarin itu nggak sah. Kenapa? Karena tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah tidak ada di padang Arafah. Terus kenapa kalau besok aja tanggal 10 nggak sah? Sudah nggak ada, harus tanggal 9 walaupun 1 jam. Tanggal 9 itu ada di padang Arafah. Kalau sudah lewat tanggal 9 sudah sia-sia nunggunya. Kalau yang sekarang 20, yang berangkat 24 nanti itu nunggunya sudah hampir 13 tahun. Yang berangkat tahun depan tahun 2024. Yang kemarin berangkat 2023 itu 12 tahun nunggunya kan itu. Lama nunggunya. Sudah lama biayanya mahal. Saat yang kemarin itu pertama kali biaya naik haji paling mahal 51. Sebelum tahun 2023 itu masih 34, 35. Begitu 2023 kemarin sudah mencapai 51. Nggak tahu nanti 2024. Apakah turun lagi 30 atau naik lagi dari 51 kan itu. Sedangkan yang namanya turun itu jarang gitu ya. Terus paling-paling kembali semula atau turun itu ganti kan itu. Perjalanannya cukup melelahkan. Meninggalkan pekerjaan dan sebuah 40 hari kan itu ya. Lelah kan itu. Karena waktunya beda antara waktu Indonesia dengan waktu Saudi. Biasanya kita sudah tidur di sana baru sholat Isya. Sholat Isya di sana umpamanya jam 8 di sana. Di sini sudah jam 2 kan itu. Sudah beda tempat beda waktu kan itu. Sehingga melelahkan kan itu. Kalau puasa jam 6 sudah harus berbuka kita di sini. Di sana jam 6 kita jam 6 Indonesia baru jam 2. Jadi laparnya nambah 4 jam kan itu. Maka begitu tidak sesuai dengan nusuknya, ibadah manasiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan fala nusukalahu, maka tidak sah ibadah hajinya. Sia-sia kan itu. Cukup tahu Mekah, tahu Madinah doang, kan bisa mendapatkan pahala sholatnya, pahala ziarahnya, tapi yang inti ibadah hajinya tidak sah. Ngulang karena sudah wajib maka harus diulang. Lama 40 tahun. Kalau masih ada umur, kalau masih ada uangnya, kalau masih ada sehatnya kan itu. Kan istitoah itu kan menyangkut urusannya sehat. Modal awal sehat itu. Duit megampang. Yang kedua baru uangnya gitu kan. Uang gampang kan, kalau punya anak-anak pinjam dulu, tapi sehat itu modal awal kan itu. Kemudian ilmu manasiknya kan itu. Jangan sampai kemudian berangkat ya dengan daftar tunggu lama, nggak ngerti, wis berangkat kan itu. Sampai sana nggak ngerti, belum tawaf ifadah pulang kan itu. Jadi terutama yang rukun gitu. Karena di dalam haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Kalau di dalam sholat, di dalam ibadah yang lain selain haji, rukun wajib sama. Ya. Di dalam sholat, ruku itu masuk rukun dan masuk wajib. Gak ruku, resah. Di dalam sholat ada sujud. Kalau nggak sujud tidak sah kan itu. Itu namanya rukun dan bisa dikatakan wajib. Tapi di dalam haji ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Gitu. Kalau rukun apabila tidak terlaksanakan tidak sah. Wis tidak sah, nggak bisa apa ada ganti apa-apa. Tapi kalau wajib apabila tidak terlaksanakan bisa diganti dengan dam, hajinya sah. Kan itu. Yang rukun itu ihram, wukuf di Arafah, gitu ya. Tawaf, sa'i, ifadah,
tahallul itu rukun. Kalau yang namanya mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melempar jumroh itu wajib. Kalau nggak mabit di Musdalifah, nggak melempar jumroh, kalau mau ganti dengan dam sah hajinya. Kalau damnya nggak kebeli, gampang. Puasa 3 hari di tanah haram, puasa 7 hari di Indonesia. 3 hari di tanah haram, sebelum pulang puasa dulu di sana, pulang-pulang sampai rumah puasa 7 hari lagi. Jadi tetangganya melihat hebat ini Pak Rojali, pulang-pulang haji langsung puasa, langsung melaksanakan mabrurnya. Jadi pulang haji langsung puasa, padahal puasa itu puasa denda kan itu. Kalau nggak dibayar puasanya masih gantung, dicontreng hajinya sah itu masih tar dulu kan itu. Kalau mau lulus sekolah mah ya tar lulusnya gitu, karena belum selesai kan itu. Artinya sah bersyarat. Kalau dilaksanakan puasa di rumah 7 hari sepulang-pulang haji, baru contreng sahnya sah kan itu. Kalau belum, tar dulu nih. Ini gimana nih, sah belum nih? Oh belum kan itu. Kadang-kadang saya setiap pelaksanaan itu dicoret, ini sudah, si fulan sudah, ini sudah kan itu. Kadang-kadang yang repot itu nungguin tawaf ifadah. Ya, Ustaz, tawaf ifadah ditungguin. Ada perempuan yang masih gitu. Ada jamaah yang masih sakit kan itu. Tungguin. Kadang-kadang nggak enak nanya ibu-ibu masalah mennya, Bu, mennya udah selesai belum? Ustaz ngapain sih nanya-nanya kan itu. Kadang-kadang nggak enak kan, kenapa? Padahal saya sangat perhatian kalau sudah selesai mennya segera melaksanakan rukun haji. Khawatir keburu datang jadwal pulang, belum terlaksana ifadahnya, nggak sah hajinya kan itu. Ditanyain lagi kan itu. Yang sakit tengok lagi, Pak, sudah kuat belum? Ya udah, kalau nggak kuat jalan didorong aja. Kenapa? Waktu berjalan terus, keburu habis waktu di Makkah. Maka kalau sudah ada jadwal perpindahan dari Makkah ke Indonesia pulang, atau dari Makkah ke Madinah pindah tempat, sudah nggak bisa lagi. Kecuali mau ditinggal, Bapak nggak bisa pulang bareng karena masih sakit dan belum tawaf ifadah, maka Bapak ditinggal, pulangnya nggak bareng. Oh jangan Pak, sama siapa saya pulangnya, nah, repot kan itu. Maka kalau sampai ke bawah pulang, ya tidak sah hajinya, harus balik maning. Kalau sebatas tawaf ifadah bisa balik lagi, pulang daftar umroh, balik maning tawaf ifadah. Tapi kalau Arafah nggak ada, adanya waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau mau ifadah nggak apa-apa, pulang haji bulan Muharram, bulan Safar, bulan Mulud berangkat umroh, tapi nambah satu lagi, ngapain? Tawaf ifadah tahun lalu, haji tahun lalu kan, ya tahun lalu, karena kalau sudah bulan Muharram, sudah bulan Mulud, sudah beda tahun. Kemarin haji tahun 1444 kan itu, sekarang sudah 45, berarti tahun lalu baru sebulan lewat gitu kan. Nggak sempat keburu tawaf ifadah, itu rukun, harus balik maning kan itu. Bahkan ya ketika sampai di rumah tidak boleh berhubungan dengan istri selama belum tawaf ifadah. Setahun yang rumah, Ustaz, setahun di rumah sebelum tawaf ifadah nggak boleh campur sama istri. Kalau campur sama istri batal haji, repot urusan ikan itu. Dendanya berat lagi kan. Kenapa? Belum tahallul kubro. Ada tahallul sugro, cukup gunting rambut setelah melempar jumroh akobah. Ada tahallul sani, kedua atau tahallul kubro, itu membolehkan semuanya, termasuk hubungan suami istri. Kalau itu belum, walaupun sudah pulang ke rumah sebulan, setengah tahun, setahun, kalau belum ifadah, belum boleh. Balik maning nih, Mekah maning kan itu repotnya akan itu. Maka
harus selalu kita bagaimana mengikuti ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dikatakan waman nasaka nusukana faqad asoba sunnah. Barang siapa melaksanakan ibadah nusuknya seperti ibadah nusukku, kata Rasulullah, maka telah menepati sesuai dengan sunnahku. Kalau nggak sesuai dengan sunnahku, maka bisa jadi kalau yang ketinggal rukun itu tidak sah. Kalau yang ketinggal wajib boleh diganti dengan dam, motong kambing. Kalau nggak kebeli kambingnya, puasa kan itu. Kalau yang ketinggal sunnah, ya apa? Yang ketinggal sunnah, harusnya tanggal 8 itu ada di Mina, ngapain? Tarwiyah. Tapi nggak ada temennya, nggak ada sarana yang ke sana, udah nggak apa-apa. Sunnah kan itu. Tapi sekali berangkat ya kepengennya kabeh dilakoni, yang sunnah-sunnahnya kan itu. Tapi kalau nggak ada sarananya ya nggak bisa kan itu. Artinya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya jangan ditinggal semuanya. Harusnya yang namanya di Musdalifah itu sampai subuh, Ustaz. Di Musdalifah, tapi diangkut jam 2 malam. Terus ke Lembai. Sunnahnya ketinggalkan. Harusnya sampai subuh kan itu. Itu namanya sunnah Rasulullah dalam ibadah nusuk kan itu. Harusnya sampai subuh, tapi kita nggak sampai subuh. Diangkut sebelum subuh. Terus ke Lembai. Dan itu harusnya meninggalkan Arafah itu pada maghrib, tapi jam 9 malam belum diangkut. Si enda baik ikuti jemputan kan itu. Harusnya di Musdalifah itu sampai habis subuh. Kemarin sampai jam 1 siang, sampai jam 5 sore Ustaz belum diangkut. Jadi sehari semalam masih ada di Musdalifah, panas, nggak ada makan. Bahkan air yang tersedia buat minum itu dipakai buat mandi. Saking panasnya, jadi harusnya diangkut paling habis subuh selesai. Itu yang afdal. Tapi malam udah diangkut jam 1, jam 2 mulai diangkut. Tapi kemarin sampai jam 1 siang, bahkan ada sampai jam 5 sore belum terangkut. Afdalnya melempar jumrah Aqabah itu subuh. Tapi sampai jam 5 sore masih di Musdalifah. Di situ ya begitu dikasih tambahan jamaah, sarananya kurang, akhirnya nggak terangkut kan itu. Jamaahnya dibuka, tambahan kuota untuk Indonesia ditambah, tapi sarana angkutannya nggak ditambah, nggak keangkut kan itu. Termasuk sarana di Mina, tendanya nggak ditambah, tumpuk-tumpuk kan itu, nggak ada tenda kan itu. Jadi harusnya kalau pemerintah mau nambah kuota dipertimbangkan sarana transportasinya, sarana tendanya disiapkan supaya jamaah juga nyaman. Wis bayari larang 51 juta, living costnya dikurangi, yang tadinya 6,5 juta dikasihnya 3 juta rupiah, yang tadinya 1.500 real dikasihnya rupiah 3 juta. Wis segala-gala ini kurang kan itu, tapi wis dinikmati baik kan itu. Kemudian lanjut hadisnya, waman nasaka qablas sholati fa innahu qablas sholah wala nusukalahu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah nusuk, dalam hal ini ibadah kurban sebelum sholat id, maka wala nusukalahu, tidak termasuk ibadah kurban. Ora apa-apa dikume enak bae daging disembelih salat subuh, ora apa-apa. Ya mbok kanur kebedak mah keburu roboh gitu ya. Kan kadang-kadang hewan kurban itu sekelamaan wis lelah gitu ya. Wis stroke kadang-kadang. Wedus ya sampai nggak bisa berdiri kan itu. Wis mau ditunggu setelah sholat Idul Adha, habis khutbah Idul Adha, wis kayaknya kuat maning wis. Disembelih salat subuh ora apa-apa. Tapi itu dikatakan fadzalika syatu lahmin, itu adalah kambing daging saja, cukup disembelih dimakan dagingnya, masuk infak sedekah buat yang pulang sholat Idul Adha. Jadi pulang-pulang disediakan di depan masjid apa ini, sate kambing.
kan gitu ya. Oh sedekah bisa kan itu, tapi tidak termasuk ibadah kurban kan itu. Kata Barra bin Azib mengatakan bahwa kalau saya ini punya kambing bagus, 2 ekor kambing, saya kepengennya disembelih di rumahku sebelum sholat kan itu. Kenapa? Untuk disedekahkan kepada jamaah sholat Idul Adha kan itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya silahkan, tapi itu tidak termasuk kurban kan itu. Jadi fadabahtu syati wa taghaddaitu qablan atis sholata. Aku sembelih hewan kurbanku dan aku makan sebelum saya mendatangi untuk sholat Idul Adha. Syatuka syatulahmin, kata Rasulullah, kambingmu itu tergolong kambing daging saja, tidak termasuk kambing kurban. Ya lam duwe maning, beli lagi habis sholat Id, beli lagi kambingnya, dipot sembelih, baru itu namanya kambing kurban. Yang tadi disembelih sebelum sholat itu namanya kambing pedaging saja. Kalau memang mau diinfakkan di shop, di sate, taruh depan masjid, orang pulang sholat, ya silakan, ya sarapan gitu kan. Karena sunnahnya, kemarin saya sampaikan, sunnahnya kalau Idul Adha makan minumnya setelah sholat. Jadi kalau persiapannya habis sholat baru disembelih, berkeburu. Jadi sunnahnya kalau sholat, kalau Idul Adha makan minumnya setelah sholat. Kalau Idul Fitri makan minumnya sebelum sholat gitu. Maka Barra bin Azib ini ingin menyambut jamaah sholat Idul Adha, jadi hewan kurbannya disembelih sebelum sholat. Dihidangkan setelah sholat, jamaah sudah langsung di depan atau di belakang tenda sudah siap untuk makan minum setelah sholat Id kan itu. Dikatakan kenapa? Karena hari ini adalah araftu annal yauma yauma aklin wa syurbin. Hari ini adalah hari makan dan minum. Haram berpuasa kan itu. Walaupun jatuhnya tanggal 11, tanggal 13 umpamanya, atau jatuhnya hari Senin, hari Kamis, di situ diharamkan puasa. Kenapa? Yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Maka Barra bin Azib menyiapkan sebelum sholat Id, mungkin habis subuh sudah disembelih. Begitu setelah sholat Id dilaksanakan, di belakang sudah siap-siap untuk sarapannya jamaah sholat Idul Adha kan itu. Ya di sisi lain jamaah alhamdulillah persiapan makan sunnah setelah sholat Id sudah disiapkan di belakang sholat kan itu. Atau kalau di masjid, di luar masjid sudah disiapkan kan itu. Jadi tidak sia-sia, hanya tidak termasuk ibadah kurban. Ya kalau daging bisa dinikmati untuk para jamaah sholat yang setelah sholat Id bisa langsung nyantap kan itu. Dan itu adalah sunnahnya, dianjurkannya makan minumnya setelah sholat Idul Adha kan itu. Sebelum pindah ke hadis lain, ada tambahan Ustaz Pak Mul. Jadi hewan kurban itu harus disembelih setelah sholat Idul Adha. Kemudian nusuk itu, ya, inna sholati wa nusuki itu ada yang mengartikan ibadah kurban, ada yang mengartikan ibadah haji. Karena di haji mah bahasanya bahasa manasik kan itu. Nggak ada manasik zakat, nggak ada manasik sholat, adanya manasik haji, manasik umroh. Karena di Al-Qur'annya dikatakan inna sholati wa nusuki. Barang siapa yang melaksanakan ibadah kurbannya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, itu yang sesuai dengan sunnahku. Barang siapa yang melaksanakan ibadah hajinya dia sesuai dengan sunnahku, ya banyak yang ditinggalkan, nggak ngerti, maka itu tidak sesuai dengan sunnahku, dan tidak hanya tidak sesuai, tidak sah. Umpamanya ibadah umroh yang waktunya bebas kapan saja, ya, ibadah umroh itu bebas kapan saja boleh, tapi nggak sesuai. Datang-datang ke Masjidil Haram melihat orang tawaf padat, udahlah saya emang nggak tawaf dulu, kenapa padat, nanti nunggu longgar, ngapain sekarang, sa'i aja dulu gitu kan, sa'i dulu kan itu, habis sa'i baru tawaf, nggak sah
kan itu. Urut-urutannya niat dulu dari mikot, baru sampai Masjidil Haram itu tawaf, baru sa'i, baru tahallul. Kena nggak ngerti, mau lihat tawaf padat, nggak berani masuk ke wilayah tawaf, oh sa'i melonggar, sa'i aja dulu, ya resah kan itu. Habis sa'i tahallul, denda kan itu. Habis sa'i tahallul padahal belum tawaf, didenda. Pertama umrohnya tidak sah, sudah didenda lagi. Kenapa? Sepanjang sebelum selesai tawaf sa'i nggak boleh tahallul. Motong rambut, gunting rambut, didenda 1 ekor kambing. Ibadah umrohnya tidak sah. Wis beres, udah selesai umrohnya, sudah sampai udah tahallul, udah potong, udah gunting rambut, padahal tawafnya belum, atau tawafnya baru 3 kali putaran, capek, minggirlah, mending sa'i aja yang longgar. Nah itu namanya nggak ngerti manasik umrohnya kayak itu. Walaupun bisa diulang tapi sudah kena denda. Bisa diulang seketika langsung, balik maning, mulai lagi tawaf, sa'i, tahallul, tapi yang tadi sudah terlanjur gunting rambut sudah harus kena denda kan itu. Walaupun kan saya umrohnya umroh sunnah, walaupun umroh sunnah kan itu. Tidak boleh membatalkan niat umroh. Sudah niat umroh sampai perjalanan nggak jadilah umrohnya, nggak boleh kan itu. Sholat sudah salah, sudah takbir Allahu Akbar, nggak jadilah sholatnya, nggak boleh. Selesaikan aja paling berapa menit kan itu. Kalau umroh sudah niat labbaik Allahumma umrohtan, berangkat di perjalanan berubah pikiran, nggak jadi umroh lah, capek tawafnya, nggak boleh, harus denda kan itu. Untuk membongkar kain ihramnya itu harus motong kambing, karena harusnya kalau sudah dipakai kain ihram, sudah niat labbaik Allahumma umrohtan, selesaikan tawaf, sa'i, tahallul, baru bongkar-bongkar kan itu. Tapi kalau belum salah satunya, belum terlaksana tawaf, belum sa'i, kemudian bongkar-bongkar, gunting rambut, mandi pakai sabun, denda sejagat-jagat kepala jari. Kena berbagai macam dendaan kan itu. Denda potong rambut, denda pakai pakaian berjahit, denda pakai wangi-wangian, segala-gala kena kabeh kan itu. Ada tambahan? Dari Arafah ke Mina jauh, sekitar mungkin kurang lebih berapa? 3 atau 4. Arafah, Mina jauh ke Pak. Kalau Arafah Musdalifah dekat, jauhnya muter gitu. Jauhnya muter. Kalau pakai bis muter, kalau jalan kaki dekat kan itu. Apalagi dari Musdalifah, Musdalifah Mina itu nyambung. Musdalifah selesai nyambung Mina kan itu. Apalagi Mina Jadid itu nyambung. Makanya ada jamaah Cilegon KBH yang setiap tahunnya jamaahnya diajak jalan kaki. Dari Musdalifah ke Mina itu jalan kaki, sunnah kayak itu. Sunnahnya jalan kaki kan itu ya. Sunnahnya. Jadi walaupun nggak semuanya sunnah diambil, tapi yang bisa diambil sunnah. Sunnahnya dari Musdalifah ke Mina itu jalan kaki dan nyambung. Kalau nunggu bis lama, nunggu bis itu lama, desak-desakan, hampir jidal gitu ya, hampir ribut sama jamaah yang lain, rebutan bis kan itu. Gilirannya saya duluan, giliran saya duluan, bisa jidal. Tapi yang aman itu habis sholat subuh bergerak, jalan bareng-bareng dengan iringan talbiyah kan itu, jalan bareng semua rame-rame kan itu, dan ribuan yang jalan itu. Jadi bukan rombongan kita doang, ribuan yang jalan. Tapi kalau dilihat jamaahnya nenek-nenek, kakek-kakek ajak jalan, bisa udah nyampe gitu, bisa jadi ngegendong urusannya gitu kan. Pak gimana ini nenek-nenek nggak kuat, terus premen ya, nggak ada sewahan roda di sana, digendong urusan kan itu. Maka cari aman wis nunggu bis baik. Tapi nunggu bis juga sama, ngantrinya lama, dan kadang-kadang ada jidal dengan kelompok lain rebutan siapa pengen duluan kan itu. Itu mikir dulu, belakangan kita dulu. Siapa tahu kan kita duluan, ribut lagi kan itu, jidal lagi kan itu. Jadi memang sunnahnya itu dari Mina dulu tanggal 8
namanya tarwiyah. Baru besok pagi tanggal 9 ke Arafah. Ini puncaknya ibadah haji. Yang nggak datang ke sana nggak sah. Baru habis maghrib bergerak jalan menuju Musdalifah. Setengah malam atau habis sholat subuh bergerak menuju Mina. Lalu melempar jumroh. Kan itu memang itu sunnahnya. Tapi kalau memang kita diatur sama maktab, kendaraannya diatur, maka dijadwal. Giliran rombongan anu diangkutnya jam 1 malam, hilang sunnahnya. Harusnya habis subuh kan itu. Giliran ini diangkutnya habis subuh, beruntung dapat sunnah kan itu. Tapi nanti yang kebaginya siang, wis hilang kabeh. Harusnya habis subuh sudah paling terakhir kan, tapi ada yang diambil habis zuhur kan itu. Sudah panas dan sebagainya kan itu. Jadi kalau mungkin kan jamaahnya jamaah muda-muda semua, bisa lari Pak Mul. Wis jalan kaki sunnah kan itu. Sunnah, tapi kalau dilihat zamannya umumnya memang yang pergi haji itu kebanyakan tua-tua. Wong daftar tuh usia 30, nunggu 12 tahun, wis 42, mending daftarnya 30, daftarnya umur 40, nunggu 20 tahun, 60 tahun kan itu. Bahkan ya kemarin itu ada yang sampai 90 tahun, ibunya Pak Wito itu jamaah tertua se-Cilegon, sampai masuk koran. Jamaah tertua se-Cilegon itu ibunya Pak Wito 91 atau 90 Pak Wito 91, tertua itu kan itu, sampai masuk koran kan itu. Wartawan rebutan foto ibunya Pak Wito gitu kan, tertua kan itu. Ada yang termuda 18 tahun, dua-duanya ada di saya, tertua di saya, termuda di saya kan itu. Yang kalau orangnya nggak tumbuh rambut, talulnya apa? Digaruk baik Pak. Digaruk baik, takian akan digaruk. Cukup kalau pakai apa pisau cukur janggotnya digaruk baik ini kalau nggak akan baik. Kalau ada gunting ya gunting digerakkan di atas kepalanya. Nempel di kepala digerak-gerakan. Tahallul, sah tahallulnya. Dan tahallul itu termasuk rukun gitu ya. Kalau nggak tahallul nggak sah. Selesai tawaf, sa'i, balik bening kamar. Bongkar-bongkar belum, satu lagi apa? Tahallul. Kan saya nggak ada rambutnya, harus digerak-gerakin aja di atas kepalanya, silet apa digaruk-garukin atau gunting kalau saya takut luka gitu kan. Kan ada yang dicukur habis. Umroh pertama afdol harus cukur habis. Lalu umroh kedua apa yang digunting? Masih ada berapa setengah senti masih ada. Tapi yang kelicin, yang licin nggak tumbuh rambut, mana ya gerak-gerakin aja nggak apa-apa kan itu. Boleh, sah melaksanakan rukun umroh, rukun hajinya sah, walaupun kan klimis Pak, nggak ada, tidak sedikit yang begitu banyak. Harus ada upaya gerakan motong rambut kan itu, ada gerakan saja. Wis nane tapus ngerekel lah kalau apa-apa. Kadang-kadang saya juga dapat motong rambut bayi akikah gitu kan. Wih lah ke rambutnya dipotong apa nih kiko, bersih kan itu, nggak kena gitu kan, pakai gunting nggak kena. Wis dilewatakan pakai gunting, ngambil ya prakteknya aja, tapi sebetulnya nggak ada rambutnya kan itu. Tapi harus Pak, itu rukun. Kalau nggak digaruk ya sama gunting, ada upaya nggak sah. Istilah kokak kan baik puter-puter beda atas kepala kan itu, yang ada rambutnya kan itu, boleh kan itu. Melaksanakan rukun yang terakhir dari umroh itu tahallul kan itu. Rukun yang pertama itu niat, yang kedua itu tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Jadi jangan anggap remeh, walaupun cuma gunting rambut doang, wis bongkar be pakaian ihram, ganti be sarung kan itu. Ganti pakai belum, ganti pakaian berjahitnya, mandi pakai wangi-wangiannya, nanti kalau sudah digaruk kan saya gak ada rambutnya. Apa harus dilakukan upaya gunting rambut kan itu, walaupun gak ada rambutnya kan itu. Ada lagi. Jadi yang umroh, yang haji usahakan pertimbangkan biayanya mahal. Jangan sampai pelaksanaannya sia-sia, sibuk selfie. Orang mikiri rukun ibadahnya kan itu. Selfie membawa mancing sunnah, membawa mancing haram. Saat Mas'ud kan itu. Kenapa? Orang lagi ibadah
wih, meter tawaf keliling kenen video kan itu. Kalau jamaah saya dari awal dari masih di Cilegon sudah tak ingetin, pokoknya selama ibadah nggak boleh ada selfie. Habis ibadah selesai silakan. Tapi selama sepanjang proses ibadah jangan keluarkan HP kan itu. Kadang-kadang sengaja kan gatel Pak, kepengen bagaimana posisikan itu. Kalau gatel kepengen supaya keluarga saya tahu bahwa saya lagi tawaf gitu kan, sebetulnya ya khawatir menimbulkan penyakit ria kan itu. Eman jauh-jauh mahal kalau sampai di hatinya ada ria sampai harus saya lagi umroh gitu. Itu khawatir terjangkit penyakit syirik kecil, ria kan itu. Sudah kan itu cuman pelesiran doang ke sana. Ibadahnya sah, umrohnya sah kalau sesuai aturannya, tapi nilai pahalanya hilang karena penyakit ria. Tawanti-wanti pokoknya mohon sepanjang tawaf sa'i nggak ada yang keluar HP. Bunyi Pak ada yang manggil nggak usah diterima kan itu. Kecuali darurat, kalau yang manggil pembimbing apa diarahkan boleh, dilihat lihat masih jauh masih belum beres ya diarahkan boleh kan itu. Tapi jangan sampai kemudian sengaja sepanjang tawaf muter HP kan itu. Padahal kuota di sana mahal gitu kan. Kan yang paket itu kan nggak cukup 500.000. Yang haji 40 hari itu nggak dapat 500.000 untuk paket selama 40 hari kan itu. Yang umroh 12 hari itu nggak cukup 400.000 kan itu. Kenapa harus buang-buang kuota kan itu? Gitu. Mina Jadid itu tambahan Mina. Jadi Mina itu sudah segini nih Mina. Karena selama ini nggak cukup, Mina itu akhirnya ditambahi berapa hektar lagi gitu tuh, nambahi Mina. Jamaah haji Indonesia nggak mau kalau kebagian tendanya tenda Mina Jadid. Jadi hanya dipakai untuk makan, minum. Makan, minum, istirahat, tiduran siang. Kalau malam masuk Mina lama gitu ya. Ini Mina Jadid cukup buat istirahat siang, mandi, makan di situ karena kesiapan konsumsinya ada di situ. Tapi nanti kalau malam ngeloyong ke Mina yang lama, jalan-jalan, muter-muter sana, masuk tenda orang nggak boleh, itu kan. Yang penting bermalam di Mina. Kalau siang nggak perlu, yang penting malamnya ada di Mina. Jadi malam itu masuk ke wilayah Mina yang lama, terus melaku-melaku, lihat-lihat orang dagang, lihat belanjaan, muter-muter di sana kan itu, nongkrong-nongkrong kan itu. Tapi nggak nyaman, harusnya kita di malam itu ketika kita mendapatkan kewajiban bermalam kita banyakin ibadah. Tapi kalau kita mau zikir di Mina Jadid berkaitung. Jadi mabitnya ada yang mengatakan tidak sah, tapi jumhur ulama Makkah, ulama Indonesia, MUI sepakat bahwa Mina Jadid untuk mabit sah. Tapi banyak yang nggak mau. Wis ore pokoknya. Habis itu nggak mau kan itu. Tapi walaupun sudah dinyatakan sah oleh ulama-ulama fatwa ulama Makkah, fatwa ulama Indonesia sah mabit di Mina Jadid. Itu masih di wilayah Musdalifah kan itu. Jadi Mina itu berapa kali direncanakan mau dibangun, dibikin hotel gitu ya, berlantai-lantai supaya muat banyak, itu belum ada yang sepakat. Kenapa? Ya karena asolahnya, orisinilnya Mina itu tenda, tapi selama ini sudah agak cukup nampung jamaah. Jadi direncanakan mau dibangun gedung lantai 1, lantai 2, jadi bisa nampung 3 kali lipat jamaah haji. Dan itu yang biasanya 3 juta kan itu ngumpul di Mina, kalau dibikin gedung berlantai-lantai, lantai 1 3 juta, lantai 2 3 juta, itu bisa berlipat-lipat jamaah haji kan itu di Minanya kan itu. Tapi sampai sekarang tetap nggak bisa kan itu. Termasuk Arafah, kalau wukuf tidak di Arafah nggak sah walaupun kurang sejengkal. Ini Arafah, ini luar Arafah, di sini duduknya nggak sah hajinya. Yang namanya Masjid Namirah
yang ada di Padang Arafah, ada masjid namanya Masjid Namiro yang 6 menaranya dan 6 itu separohnya Arafah, separohnya di luar Arafah. Jadi kalau yang jamaah haji liar yang wukufnya di dalam Masjid Namiro harus milih yang wilayah Arafah, yang sebelah sana enggak Arafah, maka yang duduk di sana sepanjang hari Arafah enggak sah hajinya. Ada pelangnya besar, bidayah Arafah, setar Arafah. Setarnya di sini, kalau di sebelah sini enggak sah, walaupun sejengkal gitu ya. Di sana ada pelang nihayah Arafah, finish Arafah. Jadi ini setar, ini finish. Jadi yang ada di sebelum setar nggak sah, yang ada di luar finish nggak sah. Dan itu maka tenda-tenda jamaah yang reguler semua tendanya di dalam Arafah. Jamaah haji yang liar, ya, masih banyak yang liar gitu kan, di atas gunung gitu kan, bikin tenda sendiri atas gunung kan, nanti bawa masak sendiri sana kan, itu liar tapi masuk wilayah Arafah, tapi repot harus ke atas gunung. Kalau di bawah ngumpul sama jamaah nggak bisa ditangkap kan itu, karena sekarang masuknya pakai gelang, terus pakai link aplikasi. Jadi jamaah liar itu ketahuan, nggak bunyi itunya, linknya nggak ada. Jadi setiap masuk itu klik masuk. Jadi kalau jamaah liar termasuk badal-badal haji yang dikerjakan oleh penduduk sana, mukimin itu kasihan naik gunung supaya nggak lewat jalur yang resmi. Jadi naik gunung baru bikin tenda di atas gunung, baik nanti maghrib turun baru jalan ke Musdalifah, nginep di Musdalifah juga di atas gunung, nanti turun baru ke Mina. Kalau di jalan-jalan nggak masalah. Ya, di jalan-jalan, maka banyak jamaah haji yang bikin tenda-tenda di pinggir jalan itu liar. Cuman sekarang nggak boleh bikin kumuh ya di situ kan itu. Di Masjid Mina, Masjid Turki itu nggak ada buat sujud susah, semua sudah dikapling oleh orang jamaah haji. Jadi begitu masuk masjid itu kita mau sholat susah. Kenapa? Masing-masing bikin tenda dalam masjid. Itu jamaah liar kan itu, masih ada kan itu yang begitu. Kenapa? Ya terutama yang melaksanakan badal haji. Kadang-kadang saya bawa 10, Pak saya minta 1, iya ini saudara, tapi harus ketemu di Arafah. Kalau nggak di Arafah nggak yakin itu. Kalau ketemu di Arafah terserah kesananya, yang penting puncaknya di Arafah ketemu saya, baru dinyatakan melaksanakan badal haji kan itu. Kadang-kadang memang repot, nggak mau sekian, kenapa? Memang kejar-kejaran sama polisi, diuber-uber kan itu. Walaupun ibadah haji ya kalau liar memang repot gitu, diuber-uber kan itu. Kecuali sekarang ada namanya lagi ya Pak Haji Plus, aman, bayarnya mahal. Haji Furoda kadang-kadang memang nggak nyampe Mekah, apalagi nyampe Arafah kan itu. Jadi banyak fasilitas, cuman yang resmi memang lewat pemerintah reguler atau lewat Haji Plus kan itu, yang kemudian ada apa namanya, pakai turis, pakai haji ini, kadang-kadang memang proses perjalanannya sendat-sendat, bisa jadi nggak nyampe Makkah, tahan di bandara ini, tahan di bandara ini kan itu sangat melelahkan. Mending kalau sampai Makkah sebelum haji itu kan, sampai Makkahnya udah selesai haji, repot kan itu. Jadi ya nggak perlu direncanakan. Kalau mau ya paling umroh bisa. Kalau haji agak repot sekarang. Betul-betul pakai aplikasi sehingga kalau mau ke Raudhah pun nggak sembarang masuk. Tunjukin HP-nya bahwa sudah ada aplikasi Raudhah, boleh masuk. Dan itu. Jadi kalau dulu kan bebas 24 jam mau ke Raudhah bisa masuk. Sekarang aplikasi. Gitu. Kalau HP-nya nggak muncul aplikasi Raudhah nggak bisa masuk kan itu. Rombongan bisa, nama-namanya ada itu bisa di print kan itu, namanya bisa keluar, bisa masuk kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibadah nusuk itu ya bisa dikatakan ibadah kurban
bisa dikatakan ibadah haji, ibadah umroh. Jadi harus sesuai nasaka nusukana. Ibadah nusuknya seperti ibadah nusuk kami, sehingga diperintahkan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, kata Rasulullah, cara pelaksanaan manasik baik haji maupun umroh. Di ayat lain dikatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh lillah, karena sempurnakan gitu bahasanya. Jadi artinya pelaksananya betul-betul sempurnakan itu. Walaupun memang kondisinya sakit, kondisinya tua, stroke, tetap harus sempurnakan. Ya, yang stroke harus didorong, harus digendong, harus digotong. Yang masih bisa dituntun memang harus watimul hajja, sempurnakan gitu. Jadi nggak boleh kemudian wis lah dikurangi tawaf ajib itu, nggak sah. Walaupun sudah tua harus tujukan. Sekarang sarananya lebih mudah. Dulu digendong atau dipanggul gitu ya. Sekarang pakai kursi roda. Sekarang tambah lagi, bukan kursi roda, pakai apa namanya? Bukan kursi roda, apa namanya? Motor listrik. Motor listrik. Jadi tinggal sewa motor listrik, tinggal tekan kalau bisa ngoperasikannya, tekan jalan, mesinnya bunyi, tinggal puter tawaf. Malah enak, nggak gerak kaki gitu. Kalau kursi roda yang dorong capek gitu kan. Tapi kalau ini tinggal duduk, tinggal pencet, puter kan itu. Ibunya Pak Wito tuh tawafnya, sa'inya pakai apa motor listrik itu kan itu. Tapi ngantri, nggak mahal bayarnya gitu. Daripada dorong itu, kalau ngedorong itu 1 juta lebih ongkosnya. Tapi kalau motor listrik itu paling sekitar 50-300 ribu. Kalau yang lebih murah, tapi harus ngerti. Mas Ado itu nomor uang kayak masalah. Nggak ngerti sejalan-jalannya, kan muter tawaf begini. Kalau nggak ngerti, gas cepat gitu kan, bisa nabrak orang kan itu. Jadi memang ya harus yang sudah ngerti mengoperasikannya gitu. Dan bisa muat 2 orang. Satu motor itu 2 orang. Jadi yang tua nyaman duduk, yang muda nyetir gitu kan ya. Tinggal hidupkan, udah tinggal muter kan itu. Mau di depan ada orang ngantri ya pelanin gitu kan. Kalau kosong cepetin, tapi itu kan yang ngerti, nggak ngerti orang tua tekebut terus kan itu. Bisa nabrak-nabrak, untuk nggak terjun keluar kan itu di atas. Yang pakai kursi listrik itu nggak ada yang di bawah, harus di atas itu kan. Ya lumayan juga, kalau nggak ngerti mau ya bisa jadi salah muter atau bagaimana, bisa ngebut nabrakin orang gitu kan, karena ada gasnya, ada stangnya kan itu. Jadi memang ya lebih canggih lagi. Dulu pakai afdolnya memang jalan kaki, afdol gitu ya. Putaran pertama, kedua, ketiga agak cepetan. Karena sudah tua, udah pakai dorongan kursi roda, lumayan 1.500.000 pas sepaket tawaf sa'i kan itu. Kalau musim haji, kalau umroh mungkin dapat 1 juta. Sekarang ada lagi lebih murah lagi, tapi harusnya terdewek. Atau karena memang bisa dimuatin 2 orang, bisa dengan anaknya, dengan siapa yang nyetirin, nanti yang tua tinggal duduk manis kan itu. Bayar, tetapi nggak mahal seperti didorong. Kan didorong kursi roda memang mahal kan itu. Yang didorong juga kadang-kadang nggak nyaman juga. Kenapa? Kalau giliran turunan dilepas, didorong kencang dilepas, dia enak lari di belakang, nggak capek megangin kan itu. Dilepas sampai orang tua begini, dorong kencang kan itu. Karena memang mereka ngejar dapat banyak. Kalau ini lambat, orang lain udah dapat 3 orang, kita dapat 1 kan itu. Jadi ngejar dapat banyak, akhirnya ngebut kan itu. Kalau yang dorong kenal Pak, kalau pas Hajar Aswad berhenti, Bismillah Allahu Akbar, doanya yang doain yang dorong. Tapi kalau orang nggak kenal, lari ngejar dapat penumpang berikutnya kan itu, nunggu banyak kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang mau umroh, yang mau haji, upayakan belajar yang serius ya. Kalau sholat sudah tiap hari, tiap waktu ya, walaupun masih perlu perbaikan, tapi kalau haji
yang kewajibannya seumur hidup sekali perlu belajar yang serius. Kenapa? Kewajiban seumur hidup sekali ini harus betul-betul dilaksanakan secara sempurna kan itu. Umroh walaupun berkali-kali bisa tiap tahun berangkat, tapi tetap harus diperhatikan prakteknya kan itu, ongkosnya, tenaganya. Kalau sampai kemudian ya sia-sia tidak mengikuti aturan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman, kita sampaikan satu hadis dari masih bab sholat Idul Adha, mudah-mudahan bisa difahami. Kaitannya lebih banyak kepada bab kurbannya. Kalau sholatnya tetap setelah sholat baru khutbah, walaupun ada yang khutbah dulu sebelum sholat, nanti ada di bab selanjutnya, hadis selanjutnya gitu. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.